Halo guys, jumpa lagi dengan Pak Guru Toto. Semoga semuanya masih tetap sehat, tetap semangat, dan siap belajar. Oke, kali ini Pak Guru Toto akan membahas tentang kelipatan dan faktor. Nanti hubungannya dengan KPK dan FPB ya, kelipatan persekutuan terkecil dan faktor persekutuan terbesar. Oke, siap belajar. Jangan lupa juga subscribe di video Pak Guru Toto di YouTube channel. Oke, baik. Oke, sekarang kita mulai dengan kelipatan dan kelipatan persekutuan. Oke ya. Kelipatan suatu bilangan A pada sistem bilangan asli diperoleh dengan cara mengalikan A dengan setiap bilangan asli. Ingat ya, bilangan asli itu adalah bilangan yang dimulai dari 1, 2, 3, dan seterusnya gitu ya. Oke. Kelipatan 2 adalah ini ya, 2 kali 1, 2 kali 2, 2 kali 3, 2 kali 4 ya. Ini kan bilangan aslinya urut 1, 2, 3, 4, dan seterusnya seperti itu. Ininya 2 ini, kemudian 4, ini 6, ini 8, dan seterusnya. Berarti kelipatan 2 itu adalah 2, 4, 6, 8, dan seterusnya. Oke, kemudian sekarang kelipatan 3 ini, mulai dari 3, 6, 9, 12, dan seterusnya. Kemudian kelipatan 4 adalah caranya sama, yaitu 4, 8, 12, 16. Paham ya? Oke. Kelipatan dari beberapa bilangan dapat ditentukan anggota-anggota persekutuannya yang disebut kelipatan persekutuan gitu ya. Dari dua bilangan atau lebih dicari kelipatan persekutuan antara bilangan-bilangan itu ya. Anggota terkecil pada kelipatan beberapa bilangan tersebut disebut dengan persekutuan terkecil atau KPK, atau kita singkat dengan kelipatan persekutuan terkecil. Nanti kita lihat ya seperti apa. Oke ya. Baik. Kita mulai dengan contoh yang pertama, guys. Tentukan KPK dari, ini yang pertama 2 dan 5 ya. Kelipatan 2 itu tadi sudah kita cari, 2, 4, 6, 8, 10, 12, dan seterusnya ini ya. Kemudian kelipatan 5 itu adalah 5, 10, 15, 20, 25. Nah, kelipatan yang terkecil itu adalah ini yang paling pertama ini ya. Ini kan 10 ini. Oke, kita tandain seperti itu. Ini adalah KPK dari 2 dan 5. Gitu ya. Jadi KPK dari 2 dan 5 adalah 10. Paham guys? Bisa dimengerti ya? Oke. Kemudian kayak seperti ini ya. 20 ini juga kelipatan dari 2 dan 5, tetapi kan bukan kelipatan persekutuan terkecil, gitu ya. Ini jadi kelipatan persekutuan terkecil antara 2 dan 5 itu adalah 10. Oke. Sekarang 3 bilangan guys, 3, 6, 8. Kita mulai dulu kelipatan 3-nya ini ya. Kelipatan 6-nya ini, kemudian kelipatan 8 ini ya. Oke. Kemudian kita lihat ya, yang sama, yang terkecilnya adalah ini, 24. Oke ya, paham ya? Ini 24. Nih, oke. Jadi KPK dari 3, 6, dan 8 adalah 24. Ini cara mencari kelipatannya. Kelipatan persekutuan terkecil, oke. Yang menjadi persoalan adalah jika bilangannya besar. Kalau ini kan bilangannya kecil, kita dengan mudah menentukan seperti ini caranya. Tetapi nanti kita bisa menentukan dengan cara yang lain ya. Nanti kita lihat lagi, oke. Oke, sekarang kita lanjut ke faktor dan faktor persekutuan. Faktor-faktor dari suatu bilangan dapat diperoleh dengan cara menyatakan bilangan tersebut sebagai hasil kali dua bilangan atau lebih. Misalnya seperti ini ya. 12 itu bisa 1 kali 12, bisa 2 kali 6, atau bisa 3 kali 4. Oke, kemudian ini 1, 2, 3, 4, 6, 12 itu merupakan faktor dari 12. Gitu ya, pengertiannya seperti itu. Kemudian 70 itu 1 kali 70, kemudian 2 kali 35, kemudian 5 kali 14, 7 kali 10. Oke, maka 1, 2, 5, 7, ini 10, 14, 35, 70 itu merupakan faktor dari 70. Paham ya guys, pengertiannya seperti itu. Oke, kemudian dua bilangan atau lebih dapat ditentukan anggota-anggota persekutuannya yang disebut faktor persekutuan. Anggota terbesar dari faktor persekutuan itu disebut faktor persekutuan terbesar atau disingkat dengan FPB seperti ini. Nanti kita lihat ya, faktornya itu antara dua bilangan atau lebih itu adalah faktor yang terbesarnya seperti apa. Oke ya. Kita lihat contohnya. Tentukan FPB dari
12 dan 18. Kita lihat faktor dari 12 itu kan tadi sudah kita cari, cara mencarinya adalah 1, 2, 3, 4, 6, 12. Kemudian faktor dari 18 adalah 1, 2, 3, 6, 9, 18. Maka ini sama ini, faktor persekutuan ini yang terbesar ini kan. Kalau 3 ini belum terbesar. Oke ya, paham ya? Ini kita tandain. Oke, kemudian FPB dari 12 dan 18 adalah 6. Oke. Contoh yang berikutnya 24, 48, 72 kita buat dulu. Faktor dari 24 itu 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 24. Oke, kemudian faktor dari 48 itu adalah 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 16, 24, dan 48. Kemudian faktor dari 72 adalah 1, 2, 3, 4, 6, 8, 9, 12, 18, 24, 36, dan 72. Nah, sekarang kita lihat. Ini ya, 24 ini merupakan FPB. Oke, kita tandain seperti itu. Maka FPB dari 24, 48, dan 72 adalah 24. Paham guys? Bisa dimengerti ya? Baik. Nah, sekarang KPK dan FPB dengan faktorisasi prima ya. Kita menggunakan cara ini supaya kalau kita mencari kelipatan dan faktor persekutuan terbesar itu angka-angka atau bilangan yang besar itu lebih mudah gitu ya. Kalau menggunakan cara yang seperti tadi itu lebih repot. Oke, kita lihat ya. Untuk mempermudah menentukan KPK dan FPB dapat digunakan cara pemfaktoran faktorisasi bilangan prima seperti itu. KPK ditentukan dari hasil kali faktor-faktor prima yang berbeda dan mengambil pangkat tertinggi untuk faktor-faktor yang sama. Ingat ya, cara pertama adalah mengambil faktor-faktor prima yang berbeda dan juga mengambil faktor yang sama tapi diambil pangkatnya yang tertinggi seperti itu ya. Kita lihat nanti. Kemudian FPB ditentukan dari hasil kali faktor-faktor prima yang sama tetapi dengan pangkat yang kecil. Kalau FPB itu hanya faktornya yang sama saja, faktor prima yang sama tetapi pangkatnya yang terkecil. Oke ya, paham ya? Baik. Sekarang lanjut contoh yang ketiga guys. Tentukan KPK dan FPB dengan faktorisasi prima dari ini ya, 28 dan 42. Kita lihat 28 itu kan 2 kali 2 kali 7, gampang ya. Ini 2 kali 2 itu 2 kuadrat kali 7. Kemudian 42 itu adalah 2 kali 3 kali 7. Oke, kemudian kita cari KPK. Tadi ingat ya, KPK itu kalau sama berarti diambil yang pangkatnya tertinggi, berarti nanti 2 pangkat 2. Kemudian yang berbeda 3, kemudian 7 ini. Berarti KPK-nya adalah 2 pangkat 2 kali 3 kali 7. Ini 4 kali 21 sama dengan 84. Gampang guys. Kemudian FPB itu diambil faktor prima yang sama tetapi yang pangkatnya kecil. Ini faktor prima 2 pangkat 2 ini juga tapi diambil ini. 3 tidak diambil karena di sini tidak ada. Berarti ini yang diambil adalah 7. Berarti FPB-nya adalah 2 kali 7 sama dengan 14. Paham guys? Caranya seperti itu. Kemudian 50, 84, 90 kita lihat caranya sama. Ini 2 kali 5 kali 5 ya. Ini 2 kali 5 kuadrat. Oke, kemudian 84 adalah 2 kali 2 kali 3 kali 7. Oke, kemudian ini adalah 2 kuadrat, kemudian kali 3, dikalikan 7 lagi seperti ini ya. Oke, kemudian 90 guys. Itu adalah 2 kali 3 kali 3 kali 5. Ini 2 kali 3 kuadrat kali 5 ya. Sekarang kita tentukan KPK. Kalau yang sama diambil pangkatnya tertinggi. Berarti ini KPK-nya nanti 2 kuadrat kali 3 kuadrat kali 5 kuadrat kali 7. Menjadi seperti itu. 2 kuadrat kali 3 kuadrat kali 5 kuadrat kali 7 sama dengan 6.300 gitu ya. Oke, kemudian kita cari FPB-nya guys. FPB itu adalah faktor yang sama, ini 2, tapi pangkatnya yang paling rendah, ini 1 pangkatnya, berarti 2. Di sini 5, di sini nggak ada 5, berarti nggak dipakai 3, 3 nggak pakai 7 ya. Berarti FPB-nya cuma 2. Paham guys? Bisa dimengerti ya? Baik. Lanjut ke contoh yang keempat guys. Tentukan KPK dan FPB dengan faktorisasi prima ya. Kita lihat contohnya supaya lebih mahir gitu. 36 itu adalah 2 kali 2 kali 3 kali 3. Ini 2 kuadrat kali 3 kuadrat. Kemudian
48 itu adalah 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 3 menjadi 2 pangkat 4 kali 3. Oke, kemudian kita cari KPK-nya itu berarti ini diambil 2 pangkat 4 kali 3 pangkat 2 ya. Jadi seperti itu. Ini 16 kali 9 adalah 144, paham ya? Kemudian FPB itu diambil faktornya yang sama tetapi pangkatnya yang kecil, berarti 2 pangkat 2 kali 3 berarti. Ini 12. Itu paham ya? Oke. Ini 3 bilangan 45, 75, 120. Kita lihat lagi 45 itu adalah 3 kali 3 kali 5, ini 3 kuadrat kali 5, 75 itu adalah 3 kali 5 kali 5, ini 3 kali 5 kuadrat, kemudian 120 itu adalah 2 kali 2 kali 2 kali 3 kali 5, oke. Ini kan 2 pangkat 3 kali 3 kali 5 gitu ya, kemudian KPK-nya kita cari, kalau berbeda diambil ini berarti 2 pangkat 3 kali 3 kuadrat kali 5 kuadrat menjadi seperti itu. 2 pangkat 3 kali 3 kuadrat, ini ya. Kemudian kali 5 kuadrat sama dengan 1800, paham? Kemudian untuk FPB berarti yang sama, berarti 3 diambil yang kecil, 3 kali 5 sama dengan 15, paham guys? Bisa dimengerti ya? Baik. Oke, sekarang kita lanjut ya ke contoh yang kelima. Kita lihat soalnya ini. Amir mengunjungi perpustakaan sekolah setiap 6 hari sekali, Budi setiap 4 hari sekali, dan Caca setiap 8 hari sekali. Oke. Jika pada tanggal 28 Januari mereka mengunjungi perpustakaan bersama-sama, pada tanggal berapa mereka bersama-sama mengunjungi perpustakaan lagi? Oke ya. Ini berarti kita mau mencari KPK dari 6, 4, 28. Oke ya. Ini hari pertama tanggal 28 itu mereka bertiga bersama-sama ketemu di perpustakaan. Oke, ini ya. Ini Amir, ini Budi, ini Caca. Oke. Kemudian KPK dari 6, 8, 6, 4, dan 8 itu kita cari dulu faktornya 6 itu, faktor primanya adalah 2 kali 3, 8 itu adalah 4 itu 2 pangkat 2, kemudian 8 itu sama dengan 2 pangkat 3. Kita cari KPK-nya, ingat ya, KPK itu adalah faktor yang sama tapi diambil pangkatnya yang tinggi, kemudian dikalikan juga yang faktor yang berbeda. Ini berarti 2 pangkat 3 ini diambil, kemudian 3-nya diambil sama dengan 24 hari. Tanggal 28 ke, ini kan kalau Januari itu sampai 31, berarti sampai ke 31 itu kan ada 3 hari ya. Oke, kemudian ini berarti 21 dari bulan Februari pertama, berarti tanggal 21 Februari mereka bertemu lagi bertiga di perpustakaan. Paham guys? Bisa dimengerti ya? Baik. Sekarang contoh yang ke-6. Tersedia 84 buah apel, 56 buah stroberi, dan 140 buah jambu. Jika buah-buah tersebut akan dibagi sama rata ke sejumlah anak-anak, maka berapa jumlah anak terbanyak yang dapat dibagikan secara merata? Oh, berarti ini kita perlu mencari FPB, faktor persekutuan terbesar. Kita lihat ini ya, buah apelnya, ini stroberinya, ini jambunya segar-segar ya guys ya, enak ini. Oke. Kemudian kita cari FPB dari 84, 56, dan 140. Kita lihat ini. 84 itu adalah 2 kali 2 kali 3 kali 7. Ini 2 pangkat 2 kali 3 kali 7. Kemudian 56 itu adalah 2 kali 2 kali 2 kali 7 atau sama dengan 2 pangkat 3 kali 7. Kemudian 140 itu adalah 2 kali 2 kali 5 kali 7 menjadi 2 pangkat 2 kali 5 kali 7. Nah, sekarang kita cari FPB. FPB-nya berarti kita cari faktor yang sama tetapi pangkatnya kecil. Berarti ini 2 pangkat 2, bukan 2 pangkat 3 ya. Kemudian 3 tidak sama, 5 tidak sama, berarti kali 7 ini. Berarti FPB-nya adalah 2 pangkat 2 kali 7 sama dengan sebanyak 20 siswa supaya mereka dibagi rata antara 84 buah apel, 56 buah stroberi, dan 100 buah jambu. Oke guys, bisa dimengerti? Baik, itu saja yang bisa Pak Guru Toto jelaskan pada pertemuan kali ini membahas tentang kelipatan dan faktor persekutuan KPK dan FPB. Semoga menjadi jelas dan juga bermanfaat. Jangan lupa juga subscribe di video Pak Guru Toto di YouTube channel.
Sampai ketemu lagi di video Pak Plutoto berikutnya. Oke, thank you.